Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususan al-muallif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kami akan membacakan kitab Tanwirul Qulub, yaitu halamannya 429. Jadi kitab Tanwirul Qulub itu halamannya 429. Nanti bisa disimak bagi yang punya kitabnya, yaitu kitab Tanwirul Qulub halamannya 429. Kita mulai pengajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini ajma'in ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal hasadu mongko utawi kang aran hasad utawa hasud. Fa ammal hasadu mongko utawi kang aran hasad utawa hasud utawa drengki iku fa haqiqatuhu mongko utawi hakikate hasud utawa hasad iku ayakroha yanto yang sengit sopo uwong utawa sopo man. Iku ayakroha yanto sengit sopo man ni'matallahi ta'ala ing ni'mati Allah ta'ala ala akhihi ing atase dulure uwong utawa dulure man. Ala akhihi ing atase dulure man fayuhibba tumuli demen sapa uwong utawa sapa man. Fayuhibba tumuli demen sapa man zawalaha ing ilange nikmat. Zawalaha ing nikmat, ing ilange nikmat anhu saking akhihi wa huwa utawi hasad mau iku min qabihil khisali. Wa utai hasad iku min qabihil khisali saking luweh ala-alane pakerti. Jadi pada pengajian kali ini yaitu menjelaskan tentang hasud utawa hasad atau drengki bahasa Jawanya atau dengki bahasa Indonesianya. La fa'ammal hasidu fa'ammal hasadu fahaqiqatuhu ayyakroha ni'matallahi ta'ala ala akhihi. Jadi definisi dari hasad atau dari dengki, definisinya atau hakikatnya hasad itu ayyakroha ni'matallahi ta'ala ala akhihi, yaitu seseorang benci
atau tidak suka terhadap nikmat Allah yang ada di orang lain. Orang lain bisa temennya, bisa saudaranya, bisa sahabatnya, bisa siapapun. Jadi hakikat dari hasad yaitu seseorang membenci nikmat Allah. Jadi bukan membenci selain nikmat Allah, enggak. Jadi orang hasud itu adalah orang yang benci terhadap nikmat Allah yang dititipkan kepada orang lain. Itu hakikat dari hasad. Jadi dalam arti bahwa yang namanya orang hasad itu pasti kepada orang yang mempunyai sesuatu atau dianggap mempunyai sesuatu. Makanya tidak ada hasad itu kok istilahnya hasad kepada orang yang tidak punya sesuatu, itu tidak mungkin. Karena di sini hakikat atau sejatinya yang dinamakan hasad itu benci kepada nikmat Allah, yang nikmat Allah itu dititipkan kepada orang lain atau selain kepada dia. Lah ini. Jadi makanya kenapa hasad itu termasuk salah satu sifat yang tercela, karena membenci nikmat Allah. Jadi bukan membenci istilahnya orangnya, itu orangnya kan dampak saja. Tapi yang jadi sifat tercela itu karena membenci nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Nah itu. Maka itulah disebut yang namanya hakikat daripada hasad. Di samping itu fayuhibba zawalaha anhu, di samping dia membenci nikmat yang dititipkan kepada orang lain, dia juga berharap nikmat itu hilang dari orang lain. Nah, ini hakikat daripada hasad atau dengki. Jadi perlu difahami lagi bahwa dengki atau hasad itu hakikatnya membenci nikmat Allah, yang nikmat Allah itu dititipkan kepada orang lain, apapun itu bentuk nikmatnya, entah itu berupa dunia atau berupa selain dunia, entah kepintaran, ketenaran dan lain sebagainya. Jadi intinya yang membuat hasud itu tercela karena membenci nikmat Allah. Loh, yang ngasih nikmat ke Allah, yang memberikan nikmat ke orang lain itu Allah, maka menjadi tercela kenapa membenci nikmat Allah itu. Nah itu. Jadi makanya yang pertama hakikat daripada hasad adalah membenci nikmat Allah yang dititipkan kepada orang lain. Di samping membenci nikmat itu, dia mengharapkan agar nikmat yang dititipkan tadi itu hilang dari orang lain tersebut. Nah ini. Jadi kalau sudah memahami, kita lanjutkan. Makanya wahwa min qabihil khisal, yang namanya hasad itu adalah paling jelek-jeleknya perilaku atau paling jelek-jeleknya penyakit hati. Yaitu tadi yang sudah kita jelaskan bahwa hasad itu adalah membenci nikmat Allah. Itu yang menjadi kenapa sangat tercela sifat hasad ini. Loh, nikmat Allah kok dibenci? Nikmat Allah yang dititipkan ke orang lain itu nikmat Allah. Makanya kenapa hasad jadi tercela? Karena membenci nikmat Allah, yang nikmat Allah itu dititipkan kepada orang lain. Nah itu. Maka orang kalau sudah kena penyakit hasad ini susah. Maka ulama itu lebih takut terkena penyakit hasud atau hasad daripada terkena penyakit fisik.
Jadi ulama itu sangat takut kalau seandainya terkena penyakit hasad dibanding dengan penyakit-penyakit fisik. Kenapa? Karena kalau penyakit fisik contohnya, mau itu demam, mau itu penyakit apapun, baik yang ringan maupun berat, semua penyakit itu bisa menghapuskan dosa. Tapi kalau penyakit hasad, penyakit dengki, itu justru melenyapkan amal-amal solih. Nah itu. Jadi ulama lebih khawatir terkena atau terjangkit penyakit hasad daripada terjangkit penyakit lahiriah. Nah itu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yumkinu lan ora kongang apa qat'u madatihi megot asline atau asole hasad utawa akar-akare hasad minal batini saking batin utawa saking ati bil kuliyati kelawan bangsa sekabehane illa bisuluki thariqit tasawufi kecuali dengan jalan ngambah atau suluk thariqah tasawuf illa bisuluki thariqit tasawufi kecuali kelawan ngambah dalan tasawuf. Nah, jadi dijelaskan tadi bahwa definisi hasad itu membenci nikmat Allah yang dititipkan kepada orang lain dan juga mengharapkan nikmat itu agar hilang dari orang yang dititipin itu. Maka di sini disebutkan wala yumkinu qat'u madatihi minal batin bil kuliyati illa bisuluki thariqit tasawuf. Lah orang kalau sudah terkena penyakit hasad atau dengki itu susah hilangnya, sangat susah, itu sangat lama dan sangat susah. Maka jalan satu-satunya untuk bisa membersihkan hasad sampai ke akar-akarnya illa bisuluki thariqit tasawuf, kecuali dia menekuni jalan tasawuf atau memahami bagaimana ilmu tasawuf, baru itu bisa membersihkan penyakit-penyakit dari hasad. Karena wala yumkinu qat'u madatihi minal batin bil kuliyah illa bisuluki thariqit tasawuf. Artinya apa? Bahwa jalan satu-satunya untuk membersihkan sifat hasad tadi atau sifat dengki tadi, jalan satu-satunya itu hanya bisa dengan kita suluk atau belajar menekuni ilmu tasawuf. Tanpa itu susah. Maka tidak akan bisa hilang kalau hanya sekedar dipakai zikir, nggak bisa hilang. Pakai baca Quran, pakai ibadah, nggak hilang sifat hasud itu, susah. Makanya orang kalau sudah kena penyakit hasud susah. Maka jalan satu-satunya harus belajar jalan tasawuf atau ilmu tasawuf, atau berguru kepada ulama-ulama ahli tasawuf. Nah itu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi paring tambah rahmat ta'zim sapa Allahu Gusti Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wasallam, lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Rupane pengendikan al-hasadu tawi hasad utawa dengki iku yakulu bisa mangan apa hasad al-hasanati ing pira-pira amal kebaikan, al-hasanati ing pira-pira amal kebaikan, kama takulu kaya oleh mangan utawa membakar, kama takulu kaya oleh membakar utawa mangan apa annaru geni, apa annaru geni al-hatobah ing kayu kang garing,
kama takulu kaya oleh membakar utawa mangan apa annaru geni al-hataba ing kayu garing. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hasadu yakulul hasanati. Kalau di hadis lain, iyyakum wal hasada. Jadi di hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, iyyakum wal hasada. Fa innal hasada yakulul hasanat, yakulul hasanat kama takulun narul hataba. Iku kalau di hadis riwayat yang lain. Kalau di sini riwayat Imam Ibnu Majah, al-hasadu yakulul hasanati. Kata Kanjeng Nabi, hasad atau dengki itu bisa memakan seluruh pahala kebaikan. Jadi punya kebaikan apapun itu dimakan habis oleh yang namanya hasad. Wis amal kebaikan apapun itu bisa habis dimakan oleh yang namanya hasad atau dengki. Digambarkan di sini kama takulun narul hatobah, kata Kanjeng Nabi, persis seperti api yang membakar kayu yang kering. Nah ini, jadi persis seperti api yang membakar kayu yang kering. Kita bisa bayangkan kayu kering dilalap oleh api nggak akan lama, pasti habis semua. Artinya apa? Bahwa amal kebaikan model apapun itu akan bisa habis, akan bisa lenyap dimakan oleh yang namanya hasad. Maka dalam hadis lain, dalam riwayat yang lain, iyyakum wal hasada, jauhilah hasad, karena hasad itu bisa memakan seluruh amal kebaikan seperti api yang membakar kayu yang kering. Jadi jangan pernah dekat-dekat dengan hasad, atau jangan pernah sampai terjangkit yang namanya hasad. Maka tadi dijelaskan di atas, wala yumkinu qat'u madatihi minal batin bil kulliyah illa bisuluki thariqit tasawuf. Akar-akar dari penyakit hasad itu tidak akan bisa hilang kecuali dengan satu jalan, yaitu harus belajar dan menekuni ilmu tasawuf. Itu kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan ngertiya sira, wa'lam lan ngertiya sira annahu temen setuhune kelakuan iku la syai'a ora ana suwiji-wiji iku maujud minasyarri saking keelekan al-darru kang luwih bahayani, al-darru kang luwih bahayani minal hasadi tinimbang saking dengki, li annahu krana temen setuhune hasad iku yuki bisa nibakake apa hasad al hasida ing wong kang drengki fi khamsi uqubatin ing dalem 5 pira-pira siksaan qabla ayyasila ing dalem sadurunge yen to tumeka ilal maksudi maring wong kang den hasuti apa makruhun perkara kang den sengiti. Jadi makanya wa'lam annahu la syai'a minasyarri adharru minal hasadi. Dalam kitab ini dijelaskan, ketahuilah bahwa tidak ada sesuatu kejelekan apapun. Jadi kejelekan itu banyak sekali bentuknya, tapi tidak ada sesuatu dari kejelekan satupun yang lebih berbahaya daripada hasad. Jadi tidak ada kejelekan, satu kejelekan apapun, jadi suatu kejelekan apapun tidak ada yang lebih berbahaya daripada penyakit hasad. Ya salah satunya tadi kata Kanjeng Nabi, hasad itu bisa memakan seluruh amal kebaikan seperti api yang melalap kayu bakar yang kering. Itu salah satunya.
Jadi makanya dijelaskan di sini tidak ada sesuatu pun dari kejelekan itu yang lebih berbahaya daripada penyakit hasad. Kenapa? Di sini dijelaskan li'annahu yuqi'u al-hasida fi khamsi uqubatin. Karena hasad itu akan membuat orang yang hasud. Jadi hasad itu atau kedengkian itu akan membuat orang yang dengki itu pada 5 siksaan atau merasakan 5 siksaan. Jadi akan merasakan 5. Yang pertama awaluha, bismillahirrahmanirrahim, awaluha utawi kang pertamane khamsu uqubatin. Awaluha utawi kang pertamane khamsi uqubatin iku ghammun susah. Iku ghammun susah layang kotiu kang ora bisa putus apa ghammun. Layang kotiu kang ora bisa putus apa ghammun. Jadi makanya dijelaskan tadi bahwa tidak ada sesuatu pun dari kejelekan yang lebih berbahaya daripada hasad atau yang lebih merugikan daripada hasad. Kenapa? Karena orang yang hasad itu atau orang yang punya penyakit hasad itu akan mendapatkan 5 siksaan atau 5 musibah. Awaluha ghammun la yanqati'u. Yang pertama, siksa yang pertama itu hatinya selalu susah, tidak ada terputusnya, susah terus. Kenapa? Karena orang hasad itu pasti memikirkan orang yang dihasuti. Jadi mikir, jadi membuat acara yang gimana caranya orang lain juga ikut hasad. Jadi hatinya itu selalu memikirkan orang yang dihasuti. Padahal dari hasud itu nggak dapat apa-apa. Mikir orang yang dihasuti apa dapat duit? Enggak. Apakah terus dapat rezeki? Enggak. Jadi susah sendiri. Maka siksaan pertama yang akan dirasakan adalah ghammun la yanqati'u. Jadi hatinya selalu susah dan tidak ada putusnya. Kenapa? Ya itu tadi. Mungkin pernah misalkan yang ngaji misalkan. Bapak-bapak misalkan pernah hasad ke orang. Itu pasti memikirkan orang yang dihasati. Maka hatinya selalu susah. Mikirin orang yang dihasati aja. Jadi kayak mikir kekasihnya. Jadi mikir aja. Ya itu. Kita lanjutkan bismillahirrahmanirrahim. Wasaniha utawi kang nomor loro ni khamsi uqubatin. Iku musibatun musibah la yu'ajjaru kang ora den ganjar. La yu'ajjaru kang ora den ganjar apa alaiha musibah. Apa alaiha musibah. La siksa yang nomor 2 itu adalah mendapatkan musibah. La yu'ajjaru alaiha, yang musibah itu tidak diberikan pahala oleh Allah. Karena yang namanya musibah, benernya orang dikasih musibah oleh Allah itu pasti mendapatkan pahala besar. Karena setiap musibah apapun bentuknya itu pasti dapat pahala. Tapi kalau orang yang hasud kebalikan, misalkan di hatinya ada hasud, itu dapat musibah. Cuman bedanya musibah hasud itu tidak diberikan pahala oleh Allah. Padahal umumnya setiap musibah, setiap cobaan itu pasti berpahala. Contoh misalkan orang dikasih sakit. Kata Kanjeng Nabi, orang diuji sakit 1 hari 1 malam, panas dingin badannya, itu bisa melebur dosa 1 tahun. Maka seluruh penyakit-penyakit yang dicobakan oleh Allah kepada hambanya itu bisa melebur dosa. Lah kalau misalkan penyakit itu mengenai hati, maka bisa menaikkan derajat. Lah orang yang punya hasud itu namanya dapat musibah, yaitu musibah penyakit hasud itu. Cuman musibah penyakit hasud ini tidak diganjar oleh Allah. Nah itu makanya ya intinya rugi. Nah, kita lanjutkan bismillahirrahmanirrahim. Wasali suha utawi kang nomor telune khamsi uqubatin
iku mudhammatun kang den wada, iku mudhammatun kang den wada, la yuhmadu kang ora den puji, la yuhmadu kang ora den puji apa biha mudhammah, la siksa, bentuk siksa yang ketiga. Kalau orang itu punya hasud dan orang lain tahu, itu pasti akan dicela, pasti akan dicela. Jadi orang misalkan punya sifat hasud kepada orang lain, kok ada orang tahu, itu pasti dicela. Kenapa seperti itu? Kenapa dicela? La yuhmadu biha, tidak akan pernah dipuji, pasti dicela. Lah orang yang tidak mencela, dia tahu sudah hasud tapi tidak mencela misalkan, itu berarti ya ada hubungan hasudnya, dari sama-sama hasud, sama-sama tidak suka. Karena logikanya orang lain itu, kalau misalkan ada orang yang punya hasud terus orang lain tahu, pasti akan tidak senang, pasti tidak akan pernah suka. Itu umumnya, itu ghalibnya. Maka mudhammatun, pasti dicela sama orang lain, la yuhmadu bihah, nggak akan pernah dipuji. Itu umumnya. Jadi siapapun yang punya sifat hasud, kok orang lain tahu misalkan, itu nggak akan dipuji, yang ada direndahkan. Kenapa seperti itu? Lah kalau misalkan ada orang yang tahu kok dia nggak benci sama orang yang punya hasud itu, ya berarti ini biasanya punya jaringan sama-sama hasudnya. Nah itu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'uha, utawi kang nomor papate khamsi ukubatin, iku ayas huto yento bendu, iku ayas huto yento bendu alaihi ing atasi hasid sopo ar-rabbu pangeran. La siksaan yang nomor 4 itu pasti akan mendapatkan yang namanya ghadab Allah atau kemarahan Allah atau kemurkaan Allah. Orang kalau hasud itu pasti akan dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena dia membenci nikmat Allah yang dititipkan kepada salah satu hambanya. Doa Allah yang memberi nikmat. Orang hasud itu sesuai definisinya tadi adalah membenci nikmat Allah yang dititipkan kepada orang lain. Maka membenci nikmat Allah tersebut pasti Allah tidak suka, pasti Allah marah, pasti Allah akan ayas huto, pasti akan marah Allah, tidak suka, maka dapat benci dari Allah. Nah itu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamisuha, utawi kang nomor 5 khamsi ukubatin, iku ayyughlaqo yen to den tutup, iku ayyughlaqo yen to den tutup alaihi ing atasi hasid apa babu taufiki, lawange taufik utawa petunjuk Allah, apa babu taufiki, lawange taufik utawa pintune petunjuk Allah atau taufik Allah. Jadi siksaan yang nomor 5 bagi orang yang punya hasud itu dikunci yang namanya pintu taufik dari Allah. Dikunci, tidak akan pernah mendapatkan taufik dari Allah. Hatinya akan ketutup karena hatinya ini selalu ruwet, hatinya selalu dengki. Jadi dikasih nasihat apapun bentuk nasihatnya, walaupun nasihat itu sudah menyundul langit, tidak akan pernah sadar. Kenapa? Karena pintu taufik ini ditutup oleh Allah. Maka bisa diperhatikan, orang kalau hasud itu dinasehati model kayak apapun, mau sampai nasihatnya menyundul langit, ini tidak akan pernah sadar. Kenapa? Karena di sini disebutkan ayyulaqu alaihi babu taufik, orang yang hasud itu ditutup pintu taufik dari Allah. Makanya nasihat mau apapun, sebaik nasihat, sehebat nasihat apapun, bahkan sampai nasihatnya neraka dan lain sebagainya, tidak akan pernah masuk. Kenapa? Karena pintunya ditutup, pintu taufik Allah ditutup. Nah ini, jadi makanya
itu 5 siksaan yang akan dirasakan oleh orang yang hasud. Kalau dalam kitab Adabud Dunya Waddin, jadi dalam kitab Adabud Dunya Waddin, selain dari kitab ini, yaitu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi, halamannya 308, itu dijelaskan ada 4 keburukan atau musibah bagi orang yang punya sifat hasud. Kalau tadi kan ada 5, kalau di sini dijelaskan ada 4. Yang pertama, hati yang orang hasud itu hatinya selalu gelisah dan fisiknya ini sakit. Jadi orang kalau punya sifat hasud itu pasti selalu gelisah, pokoknya gelisah, yaitu tadi memikirkan orang yang dihasuti. Dan juga fisiknya ini sakit, karena pikirannya gelisah, otomatis yang namanya pikiran membawa dampak kepada penyakit-penyakit lahiriah. Maka Imam Ibnu Mu'taz berkata bahwa hasud adalah sumber dari penyakit fisik. Itu kata Imam Ibnu Mu'taz, bahwa hasud adalah sumber dari penyakit fisik. Lah yang nomor 2, itu orang yang punya sifat hasud itu martabatnya rendah dan juga derajatnya rendah. Kenapa? Karena pasti tidak disukai oleh banyak orang. Itu dalam kitab lain dijelaskan, tadi sudah disinggung. Jadi pasti yang namanya orang hasud itu pasti tidak disukai oleh orang lain. Umumnya manusia kalau tahu bahwa orang itu hasud pasti tidak suka. Loh, kalau ada yang suka, itu biasanya satu jalur, artinya sama-sama hasud atau tidak suka. Nah itu. Lah yang ketiganya, orang hasud itu dijelaskan dalam kitab Adabud Dunya Waddin. Yang ketiga, yaitu sulit mendapatkan teman atau relasi dalam kehidupan sosial. Jadi kalau misalkan kita berteman, terus misalkan orang hasud berteman dengan orang lain kok tahu, pasti akan menjauh. Karena umumnya pasti tidak akan suka orang lain kalau begitu tahu itu adalah hasud. Karena orang lain takut juga terjangkit hasud, karena sangat bahaya. Maka biasanya tidak disukai. Maka sudah dijelaskan tadi, andai kata kok misalkan kok seneng, udah tahu hasud terus dia masih senang temennya, itu berarti satu frekuensi. Lah yang keempatnya, mendapatkan murka dari Allah karena telah melawan ketetapan Allah dan menganggap bahwa manusia selain dirinya tidak pantas dan tidak berhak untuk mendapatkan nikmat dari Allah. Jadi makanya sudah dijelaskan tadi, yang namanya hasud itu pasti akan dibenci oleh Allah, pasti akan mendapatkan murka dari Allah. Kenapa? Ya karena nikmat Allah dibenci, yang dititipkan kepada orang lain ya pasti dimurkai Allah, ya Allah. Lah sifat hasud ini memang tidak kasat mata atau tidak kelihatan, tapi efeknya dalam kejiwaan dan juga tatanan sosial ini sangat nyata dan sangat bisa dirasakan. Jadi makanya kata ulama, secara psikologi, jadi secara psikologi orang hasud itu punya dampak luar biasa. Jadi memang dia kasat mata, artinya kalau secara lahiriah kalau belum ngobrol mah nggak akan tahu hasud apa enggak. Tapi orang hasud itu walaupun kasat mata, akan tetapi dampaknya ini sangat bisa dirasakan. Maka menurut ulama, secara psikologi hasud itu punya dampak yang sangat luar biasa. Minimalnya itu ada 5 dampak. Yang pertama, secara psikologi membentuk jiwa yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Jadi orang kalau sudah kena terjangkit sifat hasud, itu tidak mau bersyukur kepada Allah. Padahal semua orang itu dititipi nikmat. Jadi semua orang itu dititipi nikmat yang berbeda-beda oleh Allah. Dia malah mikirin nikmat orang lain, tidak memikirkan nikmatnya sendiri.
malah sampai benci kepada nikmat Allah yang dititipin kepada orang lain. Jadi tidak mensyukuri nikmatnya sendiri, lupa mensyukuri. Maka secara psikologi kata ulama, orang yang punya hasud itu jiwanya ini tidak mau, atau membentuk kejiwaannya ini tidak mau bersyukur atas nikmat Allah. Ini yang pertama dampaknya. Yang kedua, secara psikologi ini menyiksa diri sendiri, karena hatinya tidak akan tenang yang disebabkan munculnya rasa tidak nyaman atas kebahagiaan dan kesuksesan orang lain. Jadi secara psikologi kata ulama, orang yang punya sifat hasud itu namanya menyiksa diri sendiri. Jadi menyiksa aja. Jadi harusnya hidup damai, tenang, enak, itu tersiksa kalau punya sifat hasud. Yaitu kenapa? Karena dia tidak nyaman atas kebahagiaan dan kesuksesan orang lain. Itu nggak nyaman, makanya dia lebih memikirkan nikmat yang dititipkan ke orang lain daripada memikirkan nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Nah itu. Yang ketiga, dampak dari psikologi hasud itu adalah munculnya ghibah, munculnya fitnah, dan lain sebagainya. Jadi yang dapat menimbulkan perpecahan dalam ikatan apapun. Maka orang yang punya hasud ini secara psikologinya ini adalah pasti akan ada ghibah. Kalau nggak ghibah pasti fitnah. Makanya namanya orang hasud itu biasanya ngajak orang lain supaya hasud. Orang hasud itu pasti akan menghibah atau menfitnah orang yang dihasut, itu pasti. Jadi kemana-mana yang diceritain itu orang yang dihasuti. Kalau nggak ghibah pasti fitnah. Ya ini. Jadi pokoknya kalau nggak ghibah ya pasti fitnah. Nah itu. Jadi ini dengan dia hasud maka akan muncul ghibah dan juga fitnah. Yang itu semua dapat menimbulkan perpecahan dalam ikatan apapun kata ulama secara psikologisnya. Jadi memunculkan perpecahan apapun, makanya di mana ada perpecahan pasti di situ ada orang yang hasutnya. Udah pasti itu. Karena tidak mungkin tanpa ada orang yang hasut itu bisa ikatan apapun, entah itu organisasi, entah itu kekawanan, persahabatan, organisasi, atau mungkin keluarga, bisa ikatan itu hancur itu karena pasti ada orang yang hasut. Tidak mungkin tidak ada orang hasut, tidak mungkin, karena secara psikologis yang namanya hasut akan memunculkan yang namanya ghibah, fitnah, dibawa kemana-mana, sehingga bagi orang yang gampang diajak untuk ikut hasut ya ikut. Ya itu. Nah makanya dampaknya itu akan bisa menghancurkan ikatan apapun. Itu yang nomor 3 secara psikologis kata ulama, atau secara kejiwaannya. Psikologis itu kejiwaan. Yang keempat, dampak dari psikologis yaitu munculnya kebencian dan permusuhan yang dapat menimbulkan kerusakan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Jadi karena hasud itu nanti akan memunculkan kebencian, karena nggak mungkin orang hasud nggak benci, itu nggak mungkin sekali. Orang hasud apa pasti benci, dan juga pasti akan menimbulkan permusuhan. Yang dari dampak itu bisa menimbulkan kerusakan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Ya makanya nama hasud pasti awet, maka dampaknya juga pasti awet. Jadi beda, kalau dampak dari hasud itu pasti awet, kalau tidak hasud dampaknya ya sebentar. Nah itu bedanya. Maka dampak dari hasud itu pasti akan lama jangkanya, karena hasud itu tidak akan bisa hilang kecuali mendalami ilmu tasawuf tadi yang sudah dijelaskan, tidak akan bisa hilang. Maka dampak juga sama, lama, tanpa terbatas. Ini secara psikologis menurut ulama. Jadi makanya Kanjeng Nabi dalam hadis mengatakan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala
dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Kata Kanjeng Nabi, telah merasuk kepada kalian penyakit umat sebelum kalian. Jadi dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Jadi telah merasuk kepada kalian, kata Kanjeng Nabi, penyakit umat sebelum kalian. Apa penyakit umat sebelum kalian itu? Al-hasadu wal baghdau, yaitu hasud dan benci, kata Kanjeng Nabi. Hiyal haliqah, yang namanya hasud dan benci tadi punya sifat ini memangkas. Jadi sifat hasud dan benci itu punya sifat memangkas. La aqulu tahliqus sya'ra, la aqulu tahliqu asy-sya'ra atau tahliqus sya'ra. Kata Kanjeng Nabi, hasud tadi dan juga kebencian tadi itu mempunyai sifat memangkas. Aku tidak mengatakan memangkas rambut, kata Kanjeng Nabi. La aqulu tahliqus sya'ra, aku tidak berkata bisa memangkas rambut, walakin tahliku ad-dina, akan tetapi dampak dari hasud dan benci itu bisa memangkas agama. Ya, ini dampak luar biasa, bagaimana agama itu terpangkas karena sifat hasud. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, nomor hadisnya 2625. Dan juga hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, nomor hadisnya yaitu 4383. Nanti bisa dilihat itu. Jadi dampak penyakit umat sebelum kalian, kata Kanjeng Nabi, ada dua, yaitu al-hasadu wal baghdau, yaitu hasud dan benci. Makanya dalam hadis lain Kanjeng Nabi mengatakan, la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ikhwanan kama amarakumullahu. Rawahu Muslim. Maka kata Kanjeng Nabi, janganlah kalian saling memboikot. La taqata'u, jangan kalian saling memboikot. Wala tadabaru, dan jangan kalian saling membelakangi. Wala tabaghadu, dan jangan kalian saling membenci. Wala tahasadu, dan jangan kalian saling menghasut. Wa kunu ikhwanan kama amarakumullahu, jadilah kalian orang-orang yang bersaudara sebagaimana yang diperintahkan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini nomor hadisnya 2559. Nah, inilah dampak hasud yang perlu kita fahami supaya kita tidak terjebak kena penyakit hasud atau ikut-ikutan hasud, karena dampaknya sangat luar biasa. Bahkan dalam hadis tadi diterangkan bahwa hasud itu bisa memakan seluruh pahala-pahala amal kebaikan seperti api yang memakan atau membakar kayu yang kering, habis semuanya. Ini belum lagi dampaknya bagaimana luar biasa, dampak hasud itu luar biasa. Jadi makanya sampai luar biasa. Nah, ini kita lanjutkan pembacaan kitab dalam Tanwirul Qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa Al Hasanul Basri, Imam Al Hasan Al Basri ngendikane, ya bena Adam, he anak putune Adam utawa manungsa, lima krana apa tahsudu drengki sira akhaka ing sedulur sira. Fa ing kana mongko lamun ana apa alladzi perkara aktahu kang paring ing alladzi sapa Allahu Gusti Allah, iku li karomatihi krana kamulyaane Allah alaihi ngatasi alladzi. Falima mongko krana apa taksudu hasud sira man ing wong akramahu kang mulyaake ing man sapa Allahu Gusti Allah. Wa ing kana lan lamun ana apa alladzi ana iku li ghairi dzalika, kadhe sak liyane mengkono-mengkono li karomatihi
falayambaghi mongko ora sayukja apa antah sudayan to hasud sira apa antah sudayan to hasud sira man ing wong masiruhu kang utawi nggon baline iman iku ilan nari maring neraka. Makanya Imam Hasan Al-Basri ini menjelaskan, mengatakan, ya bena Adam, wahai manusia, kenapa kamu harus hasud kepada saudaramu? Kenapa kamu harus hasud kepada orang lain? Fa in kana allazi a'tahu Allahu li karamati alaihi, kalau seandainya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain itu li karomati alaihi, karena memang Allah kepingin memuliakan orang yang dititipi nikmat itu, falima tahsudu man akramahullahu ta'ala, kenapa kalian harus menghasut kepada orang yang memang dimuliakan oleh Allah? Kenapa harus hasud? Itu memang dia diberikan itu karena memang dimuliakan oleh Allah. Kenapa kalian harus menghasut kepada orang yang dimuliakan Allah? Sebaliknya, wa in kana li ghairi dzalika fala yambaghi an tahsuda man masiruhu ilan nar. Kalau seandainya nikmat itu diberikan oleh orang non muslim misalkan, kalau tadi istilahnya bahasanya kepada orang Islam, kalau seandainya misalkan nikmat itu dititipkan oleh orang non Islam atau orang non muslim, maka tidak patut juga kamu hasud kepada orang yang memang kembalinya ke neraka. Jadi bahasanya orang kafir kan ke neraka, orang non muslim itu ke neraka misalkan tempat kembalinya nanti. Dikasih nikmat oleh Allah terus kita benci, lah buat apa? Benci kepada orang yang kembalinya ke neraka. Kalau seandainya itu dititipkan kepada orang muslim, kenapa harus dibenci? Loh, orang muslim itu dimuliakan oleh Allah. Ini kata Imam Basri. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngandika sapa ba'dul arifina, sebagiane wong kang ahli ma'rifat, sapa ba'dul arifina, sebagiane ulama kang ahli ma'rifat, rupane pengandikan salah satun latus tajabu dakwatuh, salah satu utai wong telu iku latus tajabu ora den sembadani apa dakwatuhum dungane salasah, apa dakwatuhum dungane salasah akilul haram, akilul harami rupane sing nomor siji wong kang mangan barang haram, akilul harami rupane wong kang mangan barang haram, wa muksirul ghibati lan wong kang ngekeh-ngekehake ghibah utawa ngrasani, waman lan wong kana kang ana iku fi qalbihi ing dalem atine man ghillun utawi unek-unek au hasadun utawa drengki lil muslimina maring wong Islam kabeh. Sebagian ulama ahli ma'rifat, sebagian ulama ahli ma'rifat itu mengatakan ada 3 orang yang doanya ini tidak diistijab oleh Allah atau tidak dikabulkan doanya oleh Allah. Jadi ada 3 orang yang doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, akilul harami, yaitu orang yang memakan barang haram. Jadi apapun bentuk barang haramnya, bentuk makanan apapun, entah asalnya, entah itu memang secara hukum haram, itu tidak diterima doanya. Doa mau kemengnya kayak apa tidak diterima. Wa muksirul ghibah, orang yang biasa ghibah atau banyak menghibah. Ghibah itu kemarin sudah dijelaskan dalam pengajian-pengajian sebelumnya bahwa ghibah ini adalah ngomong sesuai kenyataan, itu namanya ghibah. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan itu namanya bukan ghibah tapi fitnah. Jadi yang kedua yang tidak dikabulkan doanya oleh Allah adalah orang yang sering ghibah. Mau doa kayak apapun tidak diterima oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah. Lah yang ketiga, doa yang tidak dikabulkan oleh Allah itu adalah orang yang di hatinya ini ada rasa hasud. Jadi ada rasa hasud kepada muslimin atau orang lain. Kalau di hatinya ada hasud kepada orang lain, mau doa model kayak apapun itu nggak diterima oleh Allah.
Ya nggak diterima, mau doa sampai kemengnya kayak apa, mau modelnya kayak apa, mau waktunya kayak apa, nggak diterima. Jadi ada 3 yang tidak diterima doanya oleh Allah. Yang pertama adalah orang yang memakan barang haram, yang kedua orang yang sering menghibah, yang ketiga orang yang di hatinya ada rasa hasud kepada orang lain. Nah, inilah dampak yang sangat luar biasa dari sifat hasud. Maka kita harus pahami betul-betul bagaimana dampaknya secara sosial, bagaimana dampaknya secara psikologis atau kejiwaan, bagaimana dampaknya merusak luar biasa. Belum lagi hasud bisa menghancurkan seluruh amal-amal kebaikan seperti api yang membakar kayu kering, dan juga dampak-dampak yang sangat dahsyat lainnya. Maka kita begitu sudah memahami, mau tidak mau kita harus menjalani yang namanya ilmu tasawuf, menjalani yang namanya mulai membersihkan hati. Karena dijelaskan tadi di atas, hasud itu tidak akan bisa hilang sampai akar-akarnya selama atau kecuali dia menekuni ilmu bab tasawuf. Itu pun sangat lama, dampaknya luar biasa. Maka dampaknya tidak terbatas waktu, karena hasud itu memang tidak akan hilang kecuali dengan satu cara tadi, yaitu illa bisuluki thoriqit tasawuf, kecuali dengan jalan menuju ilmu tasawuf atau pemahaman tasawuf. Nah, inilah pengajian pada kali ini. Mudah-mudahan kalau kita mengerti dan memahami bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh yang namanya penyakit hasud, maka kita memohon kepada Allah agar jangan sampai dalam hati kita ada rasa hasud kepada orang lain. Ruginya bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat ruginya tidak ketulungan, sangat rugi. Dunia tidak beruntung, di akhirat juga sangat tidak beruntung alias buntung. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah menjaga hati kita agar jangan sampai terkena penyakit hasud. Amin Allahumma amin. Itu saja pengajian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, wabil khusus untuk keluarga kita semuanya, para jamaah semuanya, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Itu saja. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.